I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Mulai dulu ya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik. Absen dulu ya. Ya, Bu. Mila, hadir Bu. Sofia, hadir Bu. Aldo, Hadir, Bu. Lilis, Bu. Vira, hadir Bu. Nadia, hadir Bu. Wanita, Tiara, hadir Bu. Oke, masuk semua ya. Iya Bu, betul sekali. Oke. Jadi katanya itu jangan cuma menikmati alam ini, tapi menjaganya juga perlu. Jadi makna dalam motivasi ini kita sebagai manusia itu selalu menjaga lingkungan dan tidak mengotori lingkungan itu. Nah, hal ini berkaitan dengan materi kita yang berjudul tentang pencemaran tanah. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi pencemaran tanah yaitu peserta didik mengetahui pengertian pencemaran tanah. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui faktor penyebab pencemaran tanah. Yang ketiga, peserta didik mengetahui dampak pencemaran tanah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui upaya penanggulangan pencemaran tanah. Nah, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita ringkas dulu ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan anak-anak yang diberi waktu 3 menit. Apakah sudah selesai, anak? Sudah, Bu. Oke, kumpulkan ya. Ya, Bu. Yang belakang. Ya. Nah, baik. Di layar itu terdapat 2 gambar. Yang pertama ada gambar sampah, yang kedua ada gambar limbah minyak. Nah, di sini anak-anak ada yang sudah pernah melihat tentang pencemaran tanah? Pernah, Bu. Coba sebutkan apa coba? Iya, Mila? Yaitu sampah. Oke, yang lain? Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Mila. Nah, benar ya, contohnya pencemaran tanah itu ada sampah dan limbah minyak. Nah, baiklah anak-anak, ada yang tahu apa itu pencemaran tanah? Ayo, siapa yang tahu pencemaran tanah itu apa? Tunjuk tangan. Oke, Vira. Pencemaran tanah itu tanah yang banyak sampahnya, Bu. Baik, benar sekali Vira. Tepuk tangan dulu dong untuk Vira. Nah, jadi benar ya. Jadi pencemaran tanah itu adalah masuknya polutan ke dalam tanah, yaitu bahan kimia.
yang dapat mengubah lingkungan tanah alami. Nah, di sini ada faktor penyebab pencemaran tanah. Ada yang bisa ikut bantu Ibu untuk membacakan? Saya Bu. Oke, Mila, silakan. Faktor penyebab pencemaran tanah. 1. Limbah kosmetik, yaitu limbah yang berasal dari pemukiman penduduk, tempat usaha, kantor, dan tempat wisata. Limbah kosmetik ada 2 macam, yaitu limbah padat dan cair. 1. Limbah padat. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme seperti kaleng, plastik, keramik, dan lain-lain. 2. Limbah cair. Limbah cair dapat berupa tinja, deterjen, dan oli. Jika zat tersebut masuk ke dalam tanah, maka akan merusak kandungan tanah dan membunuh mikroorganisme di dalamnya. Baik, terima kasih Mila. Jadi benar ya, limbah kosmetik itu adalah limbah yang berasal dari pemukiman penduduk, tempat usaha atau kantor. Selanjutnya ada limbah industri, yaitu limbah yang berasal dari sisa-sisa produksi limbah. Kemudian dibedakan menjadi 2, yaitu limbah industri padat yang berupa padatan, lumpur, dan gugur yang berasal dari pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik kertas. Kemudian ada limbah cair yang berupa limbah cair dari hasil pengolahan industri, misalnya zat ZN, PP, dan CD. Nah, selanjutnya ada limbah pertanian, itu adanya penggunaan pupuk pestisida atau pupuk sintetik yang berlebihan juga mengakibatkan tanah menjadi tercemar. Jadi dalam pertanian itu dianjurkan supaya tidak menggunakan pupuk pestisida secara berlebihan. Selanjutnya ada dampak pencemaran tanah. Yang pertama ada kerusakan ekosistem. Dampak pencemaran tanah juga dapat merusak ekosistem darat. Hal ini terjadi karena kualitas tanah yang terganggu, yang dapat merusak struktur rantai makanan yang sudah ada. Akibatnya, keseimbangan ekosistem di sekitar wilayah pencemaran tanah menjadi terganggu. Selanjutnya ada hasil pertanian menurun. Jadi dampak pencemaran ini mengakibatkan juga pada hasil pertanian. Jadi jika terlalu banyak menggunakan pupuk yang berlebihan, maka hasil pertanian akan menurun. Kemudian ada kesehatan. Limbah yang sangat berbahaya pada anak-anak karena menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal, seperti PBC dan psikopedia. Jadi pencemaran tanah ini juga dapat mengganggu sistem kesehatan kita. Nah, baik, yang terakhir ada cara penanggulangan pencemaran tanah. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Saya mau. Oke, Sofia. Cara penanggulangan pencemaran tanah yang pertama remediasi, yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah untuk tercemar. Ada 2 jenis remediasi, yaitu pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi, pembersihan off-site. Berikutnya pengolahan tanah yang tercemar, kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu dibersihkan dari zat tercemar. Yang kedua, bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat tercemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, atau yang disebut karbon dioksida dan air. Oke, baik, terima kasih Sofia. Jadi cara penanggulangan pencemaran tanah itu ada 2, yaitu remediasi dan bioremediasi. Jadi kedua ini itu bertujuan untuk mengurangi dan membersihkan pencemaran tanah. Terlebih dahulu sebelumnya cukup. Oke, baik. Mungkin kalau sudah materi kita masuk ke dalam praktikum. Jadi di sini kita akan membuat menjadi 2 kelompok. Jadi nanti kelompoknya Nila sampai Lili kelompok 1, kemudian Nila sampai Tiara kelompok 2.
Baik, silakan dibuka LKPD-nya. Jadi kita akan praktikum mengenai dampak pencemaran tanah terhadap makhluk hidup. Jadi di sini makhluk hidupnya yaitu cacing tanah ya. Nah, dilihat dulu langkah kerjanya. Jadi nanti setelah cupnya diberi tanah itu kemudian dimasukkan oli ya, oli. Kemudian kita masukkan cacingnya. Kemudian kita amati selama 3 menit dan 5 menit. Jadi nanti kelompok 1 3 menit dan kelompok 2 5 menit. Nah, kemudian cacingnya itu diamati, kemudian diisi ke tabel pengamatan. Baik, silakan dikerjakan. Nah, olinya dimasukkan ke dalam yang sudah berisi cacing. Nah, diamati ya selama 3 menit. Kemudian yang kedua selama 5 menit. Kenapa Lilis? Setelah diisi tabel pengamatannya, langsung isi kesimpulannya ya anak-anak. Nanti setiap perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari pengamatannya. Ya, Bu. Selesai? Sudah, Bu. Oke, setiap perwakilan kelompoknya akan maju ke depan dulu ya. Kelompok 1 silakan. Ya, Bu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tabel pengamatan, keterangan waktu setelah 3 menit, keadaan cacing di kap A itu mati. Sedangkan keadaan cacing di kap B itu mati dan keadaan cacing di kap C itu hidup. Dan setelah 5 menit, keadaan cacing di kap A itu mati dan lemas. Keadaan cacing di kap B mati dan keadaan cacing di kap C itu hidup. Kesimpulannya yaitu tanah yang dimasukkan oli menjadi tercemar dan cacing tanah tidak bisa hidup di tempat tersebut. Karena di dalam oli terdapat zat beracun yang apabila dikonsumsi menyebabkan kematian. Semakin lama waktunya cacing maka akan semakin lemas lalu mati. Ya, terima kasih Bu Hatu. Beri aku dulu dong Bu Hatu. Kemudian kelompok 2 silakan. Setelah 5 menit keadaan cacing kap A sekarang, keadaan cacing kap B mati, keadaan cacing kap C tetap hidup. Kesimpulan, semakin banyak keadaan olinya, cacing tidak bisa hidup, maka keadaan limbah mempengaruhi kelangsungan hidup cacing di dalam tanah. Baik, beri aku dulu untuk kelompok 2. Silakan dikumpulkan perbedaan ya Bu. Baik, jadi kesimpulannya itu limbah itu mempengaruhi kelangsungan dari makhluk hidup, contohnya cacing. Baik anak-anak, mungkin itu praktikum tentang dampak pencemaran tanah. Mungkin apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang materi pada hari ini? Saya Bu. Baik, silakan Denis. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu pencemaran tanah adalah masuknya polutan ke dalam tanah yang mengakibatkan lingkungan tanah menjadi rusak. Adapun pencemaran tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat menyebabkan dampak negatif tidak hanya bagi lingkungan juga manusia itu sendiri.
Usaha untuk mengatasinya, yang pertama itu melakukan daur ulang sampah, yang kedua tidak membuang deterjen ke tanah, dan tidak membuang limbah sembarangan. Terima kasih Lilis. Beri tepuk tangan dulu untuk Lilis. Jadi benar ya kesimpulannya. Jadi pencemaran tanah itu adalah masuknya polutan ke dalam tanah yang mengakibatkan unsur hara tanah itu menjadi tercemar atau berkurang. Jadi upaya untuk mencegah pencemaran tanah itu yaitu tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang limbah sembarangan, dan melakukan bioremediasi. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja materi dari Ibu. Kita akan proses dulu ya. Ya, jauh-jauh. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Silakan dikerjakan, jangan menyetor ya anak. Ya, Bu. Apakah sudah selesai? Oke. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan. Baik anak-anak, itulah materi pada kita hari ini. Baik, sebelum kita Ibu beri tugas dulu ya. Ya, Bu. Jadi tugasnya buka halaman 57 tentang materi pencemaran air.